Jadi kalau lagi ngatur shaf, kakinya jangan seperti kipas begini ya. Tetapi ini tumitnya dibuka. Dan ukurannya, ukuran standar pundak ini ukuran standar. Ya. Maka telapak kaki antum buka seukuran itu saja. Tidak usah masuk ke shaf orang di sebelah. Ya. Ini serius memang, karena kadang-kadang ada orang badannya kecil, kakinya besar gitu kan. Atau dia ikuti sejadahnya. Nah ini manfaatnya kalau kaki rapat begini, otomatis betis juga ketemu, pundak pun ketemu. Ini yang masuk dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang sholat seperti ini tidak akan dimasuki oleh syaitan di antara safnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, rapatkan dan luruskan saf kalian, jangan buat ada celah buat syaitan. Karena kalau dia ada, dia akan mengganggu sholat. Oke? Sekarang antum balik ke sana, balik ke teman-teman supaya dilihat tata cara sholatnya. Coba takbir Allahu Akbar seperti yang kita sudah pelajari. Ya, ininya dihadapkan ke depan, ini rapat ya. Ini jarak kurang lebih 1 jengkal dari sini. Tidak usah dikakukan tangannya. Coba, ya, ininya juga sejajar sama ini atau sejajar sama kuping. Ini nggak usah ikut pundaknya, tangannya aja. Ya. Antum nggak usah takut, saya tidak hukum. Coba dilenturkan saja, lihat saya, dilenturkan saja tangannya. Nggak usah kaku, ini semuanya ke depan dan rapat. Sejajar dengan pundak atau sejajar sama kuping. Ya. Jari-jari dirapatkan seperti ini, ujung jarinya sejajar dengan pundak seperti ini, atau ujung jarinya sejajar dengan kuping seperti ini. Jadi tidak ada begini. Ya. Tapi begini. Kemudian ada gambar 1, gambar 2, gambar 3 dikatakan kedua tangan diangkat dengan merapatkan jari jemari dan dibentangkan atau tidak mengepal. Jadi jangan begini, ya, tapi dibuka. Kedua telapak tangannya dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi bahu atau sejajar dengan kedua daun telinga. Footnote nomor 4, hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ini semua punya rujukan. Nabi SAW mengeraskan bacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hingga didengar oleh orang yang berada di belakangnya. Beliau terkadang mengangkat tangannya bersamaan dengan ucapan takbiratul ihram, terkadang pula setelahnya, dan kadang-kadang sebelumnya. Jika beliau menjadi imam, maka orang yang makmum di belakang beliau pun mengikuti takbirnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan ketika tegak berdiri, pandangan mata beliau arahkan ke tempat sujud, bukan tutup mata. Bolehkah ketika sholat kita memejamkan mata? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini waswas syaitan. Dalam hadis kata Nabi SAW, Allah ya terus memandang wajah seorang hamba selama matanya masih ke tempat sujudnya. Jadi kita dianjurkan buka. Itu waswas syaitan yang menganggap kita atau membuat kita seakan-akan kalau buka mata itu, ya, tutup mata itu lebih khusyuk. Itu nggak benar. Paling beberapa detik pertama, setelah itu antum akan mengkhayal. Sekarang saya mau menunjukkan beberapa riwayat sahabat Nabi itu sholatnya pejam mata atau buka mata, jangan jawab. Nabi jadi imam, sahabat di belakang. Ketika sedang sholat, Nabi buka selopnya, sendalnya. Waktu itu Masjid Nabawi pasir. Nabi buka selopnya, semua sahabat yang ada di belakang membuka selop. Kira-kira sahabat di belakang pejam mata atau buka mata? Buka, karena kalau pejam mana dia tahu. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang sholat. Allahu Akbar. Lewat dua yang hitam. Apa yang hitam itu? Kalajengking dengan ular. Bunuh. Kira-kira orang sholat bisa ada dua yang hitam lewat, dia tahu matanya terbuka atau tertutup? Terbuka. Kalau tertutup, tiba-tiba udah tegak anaconda. Nah, terbuka. Jadi masalah sholat terbuka atau tertutup, terbuka. Tapi ada saat tertentu kita mesti tutup. Saya pernah mengalami. Pas di depan saya pakai baju kaos, tertulis di belakangnya, hidup memang susah, jangan bikin susah. Asal saya buka, terbaca. Jangan sholat ke masjid pakai baju bergambar-gambar, bertulis-tulis, pakai baju polos. Gambar. Sudahlah hari Jumat, besok terlambat datang, datang ke tengah, tulis di belakang. Emang masalah buat lo? Kita bukan cerita sah tak sah,
tapi efek pengaruhnya terhadap ibadah. Footnote nomor 5 diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Jadi bisa seperti ini, letakkan tangan di dada baru bilang Allahu Akbar. Bisa juga bersamaan Allahu Akbar. Bisa juga sebelumnya, ya. Dalam arti kata Allahu Akbar. Tiga-tiganya boleh. Riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi yang sangat dianjurkan oleh para ulama, terutama kalau jadi imam, adalah gerakan dulu baru ucapan. Agar makmum tidak mendahului imam. Karena ada ancaman kalau makmum mendahului imam. Ya, Nabi SAW mengancam, mengatakan dalam hadis sahih, siapapun yang mendahului imamnya, maka bisa saja Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ancaman yang sangat berat. Bisa dikutuk oleh Allah SWT. Nah, cara supaya imam tidak didahului adalah imam mengatakan misal Allahu Akbar. Rukuk juga begitu. Dia rukuk dulu, baru Allahu Akbar. Dia bangun, sudah bangun sendirinya sudah rapi semuanya, baru dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Dia sujud dulu. Setelah dia sujud, dalam kondisi sujud baru dia mengatakan Allahu Akbar. Begitu seterusnya, supaya makmumnya tidak mendahului dia. Tapi pilihan tadi kalau antum sholat sendiri. Kemudian ada yang perlu diperhatikan, bahwasanya posisi letak tangan di gambar nomor 4 dan nomor 5. Setelah kita takbir Allahu Akbar atau Allahu Akbar di ujung kuping atau di pundak, ya, sejajar dengan ini kita tegakkan. Ini kemudian dipertemukan antara punggung dalam kanan dengan punggung luar kiri seperti ini dan dipegang, atau mempertemukan pergelangan kanan dengan pergelangan kiri seperti ini. Kemudian diletakkan di awal dada, di ulu hati kita. Allahu Akbar begini atau Allahu Akbar begini, ya. Jadi bukan seperti ini. Ada orang begini, ya. Allahu alam dari mana ajarannya ini, tapi ada orang begitu, ada orang begini, ya. Riwayat yang sahih adalah diletakkan di awal dada atau di ulu hati seperti ini. Cara angkat tangan takbiratul ihram hanya 2 hadis sahaja. Pertama, la yatajawaz, tidak melampau uzunaihi, 2 telinga. Allahu Akbar, 2 telinga, diagak-agak 2 telinga. Allahu Akbar. Yang kedua, baina mangkibaihi, tidak bahu. Allahu Akbar. Nanti bila nampak ada orang sembahyang Allahu Akbar atau telinga Allahu Akbar, yang tak ada dalilnya Allah. Ini tak ada mazhab, hanya 2 saja telinga. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai telinga. Allahu Akbar. Bagi perempuan lebih tertutup lebih baik. Antara telinga dengan bahu, mana yang tertutup? Bahu, maka perempuan sebahu. Allahu Akbar, lebih baik. Ini tentang mengangkat tangan. Bagaimana meletakkan tangan mengikut semua mazhab. Mazhab Syafi'i yang saya amalkan dulu, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i yang kedua, mazhab Syafi'i ada 2. Di atas jantung. Allahu Akbar. Riwayat yang dipakai Ibnu Khuzaimah. Disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh. Nanti bila nampak ada Allahu Akbar. Ustaz pernah tak buat ini? Pernah. Bila? Waktu jamaah ramai betul. Bila saya buat begini, tersiku, maka saya buat begini. Oh, baru saya faham. Itu makna mazhab Syafi'i. Boleh, gantung. Kedua, mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Di bawah pusat. Cuba tonton filem Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih masa dia pimpin sembahyang di Konstantinopel. Allahu Akbar. Kenapa? Sebab mazhab Hanafi di bawah pusat. Muhammad Al-Fatih, Turki, mazhabnya Hanafi. Mazhab Maliki 2. Di atas pusat tepat. Allahu Akbar. Yang kedua, adamul qabdi, lepas ke bawah. Allahu Akbar. Cuba tengok Raja Maghribi Muhammad 6. Raja Maghribi Muhammad 6, ayah dia Hasan 2 sama. Cuba tulis di YouTube Muhammad 6 salat. Nampak? Allahu Akbar. Sebab dia mazhab Maliki 2. Yang terakhir, sifat salat Nabi, buku
Albani. Buku ni bestseller. Sifat salat Nabi. Tepat di atas dada. Allahu Akbar. Jadi kalau gitu kita urutkan semuanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jangan buat ke 6-6-nya. Saya tak ingin lepas ini tuan-tuan cuba semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaupun saya di Maghribi 2 tahun, belum pernah saya buat di masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Kenapa saya sebutkan ini, yang ke-6 ini, supaya kita jangan salahkan orang, sebab mereka semua. Kenapa banyak? Betul. Kerana Nabi melaksanakan hadis. Nabi salat beberapa kali dan hadis banyak sekali. Imam ini pakai yang hadis ini, imam ini pakai yang hadis ini, imam ini pakai hadis ini, imam ini pakai hadis ini. Hadis banyak sekali. Nah, ini tentang masalah letak tangan.